Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel Ruang Belajar, channel yang membagikan materi seputar pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas penilaian tengah semester 1 mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Yuk simak baik-baik penjelasannya. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan strategi mengerjakan soal bahasa Indonesia yaitu lihat soal dan pilihan jawabannya dulu, kemudian cari kata kunci di dalam teks atau paragrafnya. Oke, mari kita baca dulu soal dan juga pilihan jawabannya. Argumen dalam teks pidato persuasif tersebut ditunjukkan dengan nomor titik-titik A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, dan D2 dan 4. Oke, perintahnya adalah mencari argumen. Argumen adalah alasan yang mendukung sebuah pendapat. Baik, kita baca. Guru tanpa pengetahuan teknologi tentunya akan mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di masa yang akan datang. Nah, di kalimat nomor 1 ini terlihat ada sebuah pendapat yang dikemukakan oleh penulis, yaitu guru tanpa pengetahuan teknologi tentunya akan mengalami hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di masa yang akan datang. Nah, ini adalah pendapat berdasarkan sudut pandang dari penulis. Kemudian kalimat kedua, karena teknologi adalah sistem yang sudah menjadi budaya generasi di zaman milenial ini, guru harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam teknologi agar dapat mengimbangi kemampuan dan perilaku peserta didiknya. Oke, kalimat kedua ini merupakan alasan dari pendapat kalimat pertama. Nah, kalimat pendapat pertama ini kan sangat mendukung ya, ada alasan. Kenapa sih kalau guru tanpa pengetahuan teknologi ini nanti akan mengalami hambatan? Nah, di sini dijelaskan ini alasannya. Karena teknologi itu sudah menjadi budaya generasi milenial. Nah, ada kata karena di sini. Karena. Nah, karena ini kan merupakan alasan yang mendukung atau berhubungan dengan pendapatnya. Kemudian kalimat ketiga, selain itu, kemampuan dalam menggunakan teknologi akan menjadi prosedur tahap awal dalam penyeleksian tenaga pendidik di masa mendatang. Tentunya sudah menjadi keharusan dan kewajiban bagi guru untuk selalu menambah ilmu. Nah, di kalimat nomor 3 ini juga merupakan alasan dari gagasan pendapat di kalimat pertama, ya kan? Selain itu, nah ini kan berarti merupakan kelanjutan alasannya kenapa guru yang tanpa pengetahuan teknologi ini akan terhambat dalam mengajarnya gitu. Oke, berarti sudah jelas bahwa jawaban atau argumennya ada di kalimat nomor 2 dan 3. Ada. Oke. Selanjutnya nomor 2. Perbedaan kedua teks tersebut adalah titik-titik. A menggunakan kata hubung bertentangan, B menggunakan kata hubung pilihan, C menggunakan kata hubung penyimpulan, atau D menggunakan kata hubung sebab akibat. Oke, di sini disediakan dua teks. Kita lihat dulu teks yang pertama karena di sini jelas sekali jawabannya bahwa kita harus mencari kata hubungnya. Apakah menggunakan kata hubung bertentangan, menggunakan kata hubung pilihan, kata hubung penyimpulan, atau menggunakan kata hubung sebab akibat. Oke, mari kita baca teks 1. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus, yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Gejalanya mirip dengan SARS, tetapi angka kematian SARS lebih tinggi. Oke, di sini kita menemukan sebuah kata hubung. Ada kata hubung tetapi. Nah, kata hubung tetapi ini merupakan kata hubung pertentangan. Jawabannya ada pertentangan ada di jawaban opsi A. Kemudian teks 2 menggunakan kata hubung pilihan. Mari kita lihat. Teks 2 ini menggunakan kata hubung pilihan
ada atau menggunakan kata hubung atau yang merupakan kata hubung pilihan. Oke, jadi jawabannya adalah A. Menggunakan kata hubung pertentangan tetapi, dan teks 2 menggunakan kata hubung pilihan, yaitu atau. Nomor 3. Informasi sesuai teks laporan percobaan tersebut adalah titik-titik. A. Pelaku usaha tidak akan kreatif bila tidak ada pandemi. B. Masker yang baik harus terbuat dari 3 lapis bahan kedap air. C. Masker buatan sendiri tetap bisa dibuat sesuai standar kesehatan. Atau D. Hand sanitizer praktis untuk menjaga kebersihan tangan saat di luar rumah. Mari kita lihat paragrafnya. Harus diakui pandemi membuat ekonomi kreatif tumbuh. Banyak pelaku bisnis membuka lapak-lapak alat kesehatan, baik menjual hand sanitizer, sabun cair, tisu basah, bahkan APD pun ada. Hal ini juga tidak terduga sebelumnya. Penjual masker paling banyak ditemui, baik masker pabrik maupun hasil karya sendiri. Masker buatan sendiri harus tetap memenuhi standar kesehatan, yaitu terdiri atas 3 lapis, salah satu lapisannya berbahan kedap air. Oke, informasi yang paling sesuai di sini adalah C. Masker buatan sendiri tetap bisa dibuat sesuai standar kesehatan. Oke. Nomor 4. Topik laporan tersebut adalah titik-titik. Nah, topik itu sama dengan tema atau apa yang dibahas di dalam teks ini. Apakah A. Gejala penyakit COVID-19, B. Proses infeksi penyakit COVID-19, C. Cara pencegahan penyakit COVID-19, atau D. Presentasi kematian akibat penyakit COVID-19. Mari kita baca teksnya. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia dan kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Oke, di sini ada kata kuncinya di sini. Ini ya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Kemudian di sini juga nih, sekitar 1-6 orang mungkin akan menderita penyakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas. Nah, di sini merupakan topiknya adalah A. Gejala penyakit COVID-19. Nomor 5. Bagian teks laporan percobaan tersebut termasuk dalam struktur titik-titik. A. Tujuan, B. Langkah-langkah, C. Hasil, atau D. Simpulan. Mari kita baca teksnya. Nah, ternyata mudah bukan? Kini kita dapat menyiapkan kopi kekinian di rumah tanpa perlu membeli ke kafe dengan harga mahal. Oke, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa paragraf ini merupakan berisi simpulan atau bagian akhir dari sebuah teks laporan percobaan. Nah, bagian teks percobaan yang berisi simpulan adalah bagian D, simpulan. Nomor 6. Pernyataan sesuai isi teks tersebut adalah titik-titik. Kita diminta lagi untuk mencari pernyataan yang sesuai. Artinya, kita harus menyesuaikan atau kita harus memilih jawaban A, B, C, atau D yang paling sesuai dengan yang ada di dalam teks. Apakah A. Angka kematian akibat COVID-19 sangat tinggi? B. Orang dengan diabetes dan darah tinggi harus waspada? C. Meskipun angka kesembuhan meningkat, kita harus tetap waspada, atau D. Orang dengan kondisi tekanan darah tinggi lebih rentan menjadi fatal. Mari kita baca teksnya.
Walaupun angka kematian akibat COVID-19 masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, biasanya lebih rentan menjadi fatal. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan terus meningkat. Oke. A di sini tidak tepat karena ini sangat tinggi, sementara di sini dinyatakan masih rendah. Kemudian B, orang dengan diabetes dan darah tinggi harus waspada. Di teks ini tidak ada yang menyatakan harus waspada, hanya diberitahu bahwa di sini akan lebih rentan. Kemudian C, meskipun angka kesembuhan meningkat, kita tetap harus waspada. Nah, di sini juga tidak ada menjelaskan kalau angka kesembuhannya meningkat, kita harus tetap waspada. Tidak ada di dalam teks ya. Kemudian yang D, orang dengan kondisi tekanan darah tinggi lebih rentan menjadi fatal. Ya, betul di sini. Ini yang sesuai. Namun bagi orang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung biasanya lebih rentan menjadi fatal. Ya, oke, berarti jawabannya adalah D. Nomor 7. Tujuan teks tersebut adalah titik-titik, mencari tujuan dari teks. Oke, mari kita baca. Apakah Anda bisa membuat nasi bekal sendiri dengan model yang menarik? Membuat nasi bekal sendiri memungkinkan gizi anak-anak terpenuhi. Bekal dari rumah yang menarik membuat anak-anak makan dengan semangat. Makanan pun lebih aman karena kebersihan makanan yang dikonsumsi anak lebih terjaga. Oke, jelaskan tujuan penulisan teks ini adalah B. Membuat nasi bekal sendiri dengan model menarik. Ya, oke. Nomor 8, mengapa membuat nasi bekal sendiri lebih aman? Nah, jawabannya adalah B, karena kebersihan makanan lebih terjaga, yang sesuai dengan teks di sini. Ya kan? Nih, makanan pun lebih aman karena kebersihan makanan yang dikonsumsi anak lebih terjaga. Nomor 9, alat dan bahan yang digunakan dalam teks laporan percobaan tersebut adalah titik-titik. Oke. 1. Siapkan mangkuk plastik. Berarti di sini harus ada mangkuk plastik. Masukkan kopi instan, gula pasir, dan air. Oke, kopi instan, gula, dan air. Oke, yang A ini kurang tepat, ya kan? Karena di sini ada air panas. Padahal yang diminta hanyalah air. Oke, lanjut. Aduk terus dengan tangan selama 3-6 menit hingga foam padat. Oke, aduk. Tuang susu full cream sebanyak 3/4 gelas di gelas lain. Oke, jelas. Berarti di sini harus menggunakan susu full cream dan juga gelas. Nah, di sini yang B kurang tepat karena menggunakan susu kental manis. Jadi salah. Kemudian tuang foam di atas gelas susu full cream. Kopi dalgona siap disajikan. Oke, untuk menuang-nuangkan ini tadi berarti kita harus membutuhkan sendok ya. Sendok pisau. Nah, yang D ini kita tidak perlu menggunakan pisau. Tidak dijelaskan di dalam teksnya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah kopi instan, gula, air, susu full cream, mangkuk plastik, sendok, dan gelas. Nomor 10, simpulan teks percobaan tersebut yang tepat adalah titik-titik. Oke, simpulan adalah pendapat akhir dari sebuah teks. Berarti kita harus membaca teksnya, kemudian kita pilih simpulan yang paling tepat atau gagasan akhir dari keseluruhan isi teksnya. Di nomor 10 ini. Percobaan ini akan melihat proses terbentuknya pelangi. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.
Letakkan gelas berisi air di atas meja dan tempatkan kaca ke dalam gelas secara serong. Buatlah ruangan benar-benar gelap. Tutup semua tirai dan lubang yang memungkinkan cahaya masuk. Sorotkan cahaya senter ke kaca dan dalam gelas. Aturlah sudut kaca seperlunya. Hasilnya, sinar lampu akan dipantulkan oleh kaca, kemudian dibiaskan melalui air sehingga pelangi dapat terlihat. Nah, simpulannya adalah apakah A? Ruang yang gelap dapat mengakibatkan munculnya pelangi. B. Pelangi hanya akan terbentuk pada ruang yang gelap. C. Pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Atau D. Pelangi terjadi akibat pantulan cahaya. Nah, simpulan yang paling tepat di sini adalah C. Pelangi terjadi karena adanya pembiasan cahaya. Ini ya. Nih, kuncinya. Oke. Nomor 11. Kelemahan yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut adalah A. Langkah-langkah tidak urut. B. Tidak mencantumkan hasil percobaan. C. Alat yang ditulis tidak digunakan semua. Atau D. Alat dan bahan tertulis tetapi tidak dirinci. Ya, kalau kita lihat dari teks paragraf ini, tentu saja kelemahannya adalah langkah-langkahnya tidak urut. Di sini langkah-langkahnya sudah urut ya. Tidak mencantumkan hasil percobaan. Hasilnya sudah ada tadi, terbentuklah sebuah pelangi. Kemudian alat yang ditulis tidak digunakan semua. Alat yang di sini digunakan semuanya ya kan. Jadi yang tidak tepat kelemahannya adalah D. Alat dan bahan tertulis tetapi tidak dirinci. Artinya tidak dirinci misalnya ini sudut kaca seperlunya, ini kan tidak rinci. Kemudian tidak jelas ukurannya, gelasnya seberapa, airnya seberapa, ini tidak jelas. Gitu. Oke. Nomor 12. Teks tersebut termasuk dalam struktur titik-titik. Struktur teks laporan percobaan ada 5. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang kelima adalah kesimpulan. Oke, kita diminta untuk mencari termasuk apakah teks ini. Kamu tentu pernah makan es krim. Makanan yang cocok dinikmati saat cuaca panas. Namun, apakah kamu mengetahui cara membuat es krim? Pembuatan es krim di industri atau perusahaan penjual es krim tentu rumit dan mahal. Oleh karena itu, berikut akan dijelaskan pembuatan es krim dengan mudah dan sederhana. Baik, di sini sudah sangat jelas sekali bahwa teks ini menjelaskan tentang tujuan atau apa yang akan dibuat dalam sebuah percobaan. Nah, struktur teks laporan percobaan yang berisi tujuan, memaparkan sasaran yang ingin dicapai dalam teks percobaan itu, yaitu struktur A, tujuan. 13. Pernyataan sesuai teks tersebut adalah A. Ada cara membuat es krim yang sederhana dan mudah. B. Es krim disukai semua usia baik tua maupun muda. C. Pembuatan es krim selalu rumit dan mahal. D. Es krim tidak bisa dibuat sendiri di rumah. Oke. Di sini jawaban yang paling tepat adalah A. Ada cara membuat es krim yang sederhana dan mudah. Walaupun tadi dijelaskan mungkin agak rumit, agak susah gitu ya. Oke. Lanjut. Kalimat pasif dalam teks tersebut ditandai nomor titik-titik. Oke, kalimat pasif. Kalimat pasif adalah ciri-cirinya pasif
Kata predikatnya menggunakan imbuhan di atau ter. Oke, mari kita lihat. Yang manakah yang merupakan kalimat pasif? Cara penularan COVID adalah melalui droplet yang keluar pada saat seorang batuk dan bersin. WHO menilai di sini aktif. Namun banyak orang teridentifikasi COVID hanya ditemukan gejala ringan. Beberapa pasien bahkan tidak mengeluh sakit pada awal penyakit. Oke, sangat jelas di sini yang menggunakan atau yang merupakan kalimat pasif adalah kalimat nomor 3. Ditandai dengan kata teridentifikasi dan ditemukan. Jawabannya 15. Kata penghubung antar kalimat dalam teks tersebut ditandai dengan nomor titik-titik. Kata penghubung antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat. Biasanya terdapat di awal kalimat. Oke, di sini sudah sangat jelas. Konjungsi antar kalimatnya adalah kata namun atau di nomor 3. Nomor 16. Penggunaan kata depan yang tepat terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Oke, kata depan. Mari kita ingat, kata depan terdiri dari di, ke, dan dari. Oke, nah penulisannya harus dipisah karena diikuti dengan kata keterangan tempat. Baik, mari kita lihat di dalam teks ini manakah kata depan yang penulisannya sudah tepat. Mata adalah panca indera manusia yang sangat penting. Tidak ada kata depan. Dapat dibayangkan. Oke, ini salah. Penulisannya salah karena di sini bukanlah kata depan, ya kan? Dibayangkan. Dibayangkan ini bukan keterangan tempat. Artinya penulisannya harus disambung. Kemudian ketiga, kenyataan perawatan mata sering dilupakan. Nah, dilupakan ini juga lupakan bukan merupakan keterangan tempat. Berarti D-nya harus dirangkai. D. Gangguan-gangguan pada mata bisa disebabkan oleh udara yang tidak bersih, radiasi sinar matahari, radiasi dan gangguan lainnya ya. Di sini penulisan yang paling tepat nih. Disebabkan, betul. Harus dirangkai karena bukan diikuti keterangan tempat. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. 17. Penggunaan partikel pun yang tepat terdapat pada kalimat nomor titik-titik. Penulisan partikel pun yang tepat. Nah, aturan penulisan partikel pun ini harus dipisah dengan kata yang mendahulunya. Kecuali kalau memang itu adalah kata hubung. Seperti meskipun, walaupun. Oke, mari kita lihat. Dia pun pergi ke ladang di dekat rumahnya. Dia pun. Nah, di sini ini bukanlah konjungsi, jadi punnya harusnya dipisah ya, dia spasi pun. Walaupun sakit, oke. Walaupun ini benar karena ini adalah memang kata penghubung. Meskipun juga kata penghubung, ini seharusnya dirangkai karena memang katanya adalah meskipun. Apapun yang diminta, nah apapun ini juga salah. Konjungsi apapun tidak ada, apapun adalah kata tanya, sehingga penulisannya pun harus dipisah.
Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 18. Penulisan kata serapan dalam teks tersebut yang tidak tepat adalah titik-titik. Oke. Penulisan kata serapan: A. Glukoma, B. Infeksi, C. Diminimalisir, atau D. Nutrisi. Nah, yang tidak tepat adalah diminimalisir. Seharusnya yang paling tepat adalah diminimalisasi. Oke, nah jangan sampai terkecoh. Jawaban yang paling tepat adalah C. 19. Judul yang sesuai dengan teks tersebut adalah A. Langkah mencegah gangguan mata, B. Meminimalisir gangguan mata, C. Cara mencegah penyakit mata, atau D. Gangguan kesehatan mata. Oke, mari kita baca teksnya. Gangguan kesehatan mata yang umum terjadi adalah penurunan fungsi penglihatan, gejala mata merah tanpa ada penurunan fungsi penglihatan, dan mata merah dengan fungsi penglihatan turun. Sampai saat ini, penyakit mata yang banyak diderita adalah katara, glukoma, dan infeksi. Sebenarnya, gangguan tersebut dapat diminimalisir dengan pola hidup sehat sejak dini dengan mengonsumsi nutrisi untuk mata. Judul adalah yang mewakili dari seluruh isi paragraf. Kita bisa melihat kalimat utamanya terlebih dahulu. Gangguan kesehatan mata yang umum terjadi adalah penurunan fungsi penglihatan. Nah, di sini jelas berarti yang dibahas paling banyak dibahas adalah tentang gangguan kesehatan mata. Jadi judul yang tepat adalah D. Gangguan kesehatan mata. Nomor 20. Rumusan tujuan percobaan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah titik-titik. Cara menentukan rumusan tujuan percobaan tentu saja kita harus membaca teksnya. Oke, nah di sini bisa kita lihat bahwa kalimat utama atau inti dari paragraf ini adalah untuk mengubah bonggol pisang menjadi makanan. Bonggol pisang ternyata bisa diubah menjadi makanan. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana cara membuatnya gitu. Ya kan? Nah, jadi rumusan tujuan percobaan yang tepat adalah A. Untuk mengubah bonggol pisang menjadi makanan. Nomor 21. Langkah yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang teks tersebut adalah titik-titik. Nah, cara menentukan bagian yang rumpang tentu saja kita harus melihat langkah-langkah sebelum dan sesudahnya, tetapi ini adalah langkah terakhir, jadi kita tinggal menyesuaikan dengan langkah sebelumnya. Tuang air panas, kita baca dari awal. Langkah membuat acar mentimun. 1. Kupas mentimun, nanas, dan wortel, cuci bersih. 2. Potong buah dengan pisau bergerigi, tambah bawang merah dan cabai rawit hijau. 3. Taruh serai gula pasir, bawang putih geprek, dan sedikit garam ke dalam panci. 4. Tuangi dengan air panas, tambahkan cuka, lalu diaduk. 5. Tuang air panas bercuka ke dalam potongan buah. Lalu keenam harus diapakan? Apakah langsung disajikan, atau diangkat lalu disajikan, atau aduk tunggu cuka meresap, atau D. Aduk dan biarkan sampai 1 malam. Nah, langkah yang paling tepat adalah C. Diaduk dulu dan tunggu cuka sampai meresap. Karena membuat acar tidak perlu membiarkannya sampai 1 malam. Oke, nomor 22. Urutan langkah-langkah membuat termometer yang tepat adalah titik-titik. Oke, cara mengerjakan soal untuk mengurutkan langkah-langkah, kita lihat dulu opsinya untuk menentukan manakah kalimat pertama. Oke, di opsinya di sini sudah jelas bahwa antara 1 dan 3. Mari kita lihat apakah 1 atau 3. Tempelkan kain hangat pada botol, perhatikan baik-baik air dalam sedotan akan mulai naik. Atau ketiga, tuangkan sedikit air yang telah diberi warna ke dalam botol.
Masukkan sedotan hingga menyentuh permukaan air dalam botol. Oke, kalau yang satu ini sepertinya dia sudah langkah-langkah akhir dalam membuat termometer. Termometernya sudah jadi. Oke, jadi kalimat yang pertama adalah 3. 3, 2, lalu 4 dan 1. Oke, yang C. 23. Bentuk pasif dari kalimat tersebut yang tepat adalah titik-titik. Nah, bentuk pasif tadi sudah kita bahas bahwa kalimat yang predikatnya berawalan di. Nah, berarti ini adalah kalimat aktif. Kita diminta untuk memasifkannya. Mengolah bonggol menjadi keripik juga dapat meningkatkan nilai bonggol pisang. Nah, kata mengolah dan meningkatkan ini nanti harus diubah menjadi diolah dan meningkatkan. Nah, dia jelas salah ya, karena dia masih menggunakan me. Ini salah, masih me. Berarti dia masih aktif. Baik, tinggal A, B, dan C. Jawaban yang tepat adalah B. Bonggol pisang dapat ditingkatkan nilainya dengan diolah menjadi keripik. Penjelasannya di sini yang C kenapa salah karena di sini ditingkatkan dan mengolahnya dengan mengolahnya masih aktif. Kemudian yang A, bonggol pisang dapat diolah menjadi makanan dan ditingkatkan nilainya. Di sini bukan menjadi makanan tetapi diolah menjadi keripik. Jadi tidak sesuai dengan ini. Oke, jawabannya paling tepat adalah B. Lanjut. 24. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi atau untuk mengisi bagian tersebut adalah titik-titik. Untuk mencegah penularan COVID-19, kita harus rajin menjaga kebersihan, terutama tangan yang sering digunakan untuk memegang. Oleh karena itu, kita harus rajin mencuci tangan. Oke, jawabannya jelas. Nah, 25. Kata serapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah titik-titik. Apakah industri, produksi, edukasi, atau komunikasi? Setiap anak adalah individu yang unik yang seharusnya berkembang secara alamiah, sesuai dengan fitrah, usia, psikis, fisik, minat, dan kepekaan mereka untuk mempelajari sesuatu. Sayang, dewasa ini perkembangan yang alami terkontaminasi oleh teknologi titik-titik yang justru merusak proses alami tersebut. Nah, yang mempengaruhi perkembangan anak-anak terkontaminasi oleh teknologi komunikasi. Oke. 26. Kata teknis yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Kata teknis adalah istilah di bidang tertentu. Apakah A terkontaminasi, B mengembun, C teroksidasi, atau D terradiasi? Jus lemon adalah senyawa organik yang bisa titik-titik dan berubah warna menjadi coklat ketika dipanaskan. Nah, jawabannya adalah C, teroksidasi. Teroksidasi berarti sebuah perubahan yang terjadi karena proses oksidasi. Oke. Lanjut 27. Teks tersebut merupakan titik-titik. Oke. Oke, dari kalimat ini kita sudah bisa simpulkan bahwa ini adalah teks pidato persuasi. Oke. Dan di sini ada kalimat ajakan, ya kan? Kalimat ajakan itu atau kalimat persuasif. Berarti inilah yang menunjukkan bahwa ini adalah teks pidato persuasif. Nomor 28. Perbedaan kedua teks tersebut adalah titik-titik. Apakah A memberi informasi, B bersifat membujuk, C tujuannya tidak jelas, atau D audiens heterogen?
Memiliki banyak kegiatan positif adalah baik. Dengan banyak kegiatan, membuat kita lupa untuk melakukan hal-hal buruk seperti sedih berlama-lama, bahkan ikut-ikutan menggunakan narkoba. Oleh karena itu, marilah kita mulai melakukan berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Apapun kegiatan positif yang kita lakukan akan berbuah kebaikan di masa depan. Oke. Di sini jelas bahwa isinya adalah pidato ajakan, mengajak sesuatu atau membujuk, ya kan? Teks 2. Pandemi yang berkepanjangan membuat guru maupun siswa harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Guru harus mulai belajar teknik-teknik pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya tidak terbayangkan. Demikian juga siswa harus membiasakan diri belajar mandiri setelah sebelumnya selalu dalam bimbingan dan pengawasan guru. Nah, jawaban ini adalah memberikan informasi, ya kan? Pandemi yang berkepanjangan membuat guru maupun siswa harus dapat menyelesaikan diri dengan keadaan. Guru harus mulai belajar teknik Guru harus mulai belajar teknik-teknik pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya tidak terbayangkan, dan siswa juga harus membiasakan diri belajar mandiri. Oke, jadi jawabannya adalah B, bersifat membujuk dan memberi informasi. 29. Topik pidato persuasif tersebut adalah titik-titik. A. Pandemi mematikan semua sektor usaha. B. Cara belajar efektif di masa pandemi. C. Perlunya mandiri di masa pandemi. Atau D. Kemampuan mengelola diri. Oke, mari kita lihat. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato mengenai cara belajar efektif di masa pandemi. Nah, ini sudah langsung jelas sekali di sini. Berarti jawabannya adalah B. Pernyataan yang sesuai teks pidato tersebut adalah A. Pandemi bisa disiasati dengan meningkatkan kreativitas diri. B. Dibutuhkan motivasi yang kuat untuk menjadi orang tangguh. C. Perlu disiplin diri untuk belajar secara efektif di masa pandemi. Atau D. Setiap siswa memiliki cara belajar sesuai karakter masing-masing. Oke, mari kita baca. Kita semua tahu, sejak 6 bulan lalu, badai pandemi mengoyak semua segi kehidupan di dunia, baik ekonomi, sosial, termasuk pendidikan. Semua sektor usaha mati suri, bahkan berhenti. Banyak karyawan mengalami PHK. Pasar dan tempat usaha sepi pembeli. Demikian juga sekolah ditutup untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Siswa harus belajar secara daring di rumah. Sepintas enak tidak harus ke sekolah, tetapi belajar di rumah ternyata memiliki tantangan lebih besar. Siswa harus bisa disiplin tanpa ada guru yang mengawasi. Siswa pun tidak bisa menyimak penjelasan guru secara langsung. Apa yang tidak dipahami tidak dapat langsung ditanyakan. Oleh karena itu, siswa harus benar-benar menjadi mengelola diri agar belajar secara efektif. Menyimak video dengan baik, mencatat hal yang penting, segera mengerjakan latihan, dan bila ada yang belum dipahami tidak dilewatkan. Tapi justru segera ditanyakan atau membaca dan menyimak ulang video penjelasan, sehingga ketika kita mematikan gawai, siswa sudah benar-benar memahami materi yang diberikan. Nah, pernyataan yang sesuai adalah pandemi bisa disiasati dengan meningkatkan kreativitas diri. Tidak bisa disiasati, bukan disiasati. Dibutuhkan motivasi yang kuat untuk menjadi orang tangguh. Tidak sesuai, ya kan? Tidak sesuai dengan teksnya. Kemudian, perlu disiplin diri untuk belajar secara efektif di masa pandemi. Nah, ini jelas. Nih, sesuai dengan